Sepertiku, kau pun akan menjumpai malam demi malam memerah mata oleh tidur yang langka, terus bergolak, ompong, dokter, inang pengasuh, uang gedung, dan sebagainya. Halo, apa kabar Sobat Berita Jatim? Ketemu lagi dengan saya Ellen Pratiwi. Kali ini saya kok bawa buku ya? Oke, karena ganti tema nih. Kalau untuk kali ini saya akan ngobrol bareng penulis ceritanya. Dan yang datang sini nggak tanggung-tanggung karena dia adalah emaknya penulis se-Jawa Timur bahkan di Indonesia. Saya bersama Ibu Wina Bojonegoro. Selamat sore. Oke. Terima kasih Mbak Wina sudah berkenan hadir. Terima kasih sudah mengundang. Oh iya, terima kasih. Kita mohon maaf lahir batin. Kita kayak lebaran aja. Nah, Mbak Wina dan teman-teman ini luar biasa. Pada saat pandemi kemarin yang saya tahu justru bukan halangan untuk produktif. Coba sebutkan berapakah buku yang diluncurkan pada saat pandemi 2 tahun yang lalu? Banyak sekali, baik yang pribadi maupun yang berkelompok. Nah, ada banyak. 10 mungkin? Lebih. Ya Tuhan, oke. Jadi itu malah kesempatan buat seorang penulis seperti Mbak Wina ini untuk terus berkarya. Tidak ada masalah pandemi atau tidak pandemi, bahkan juga memberikan pelatihan-pelatihan begitu ya? Betul. Oke, saya kenalkan Mbak Wina Bojonegoro mungkin sudah sering menghiasi layar berita Jatim TV. Tapi kali ini saya perkenalkan kembali, beliau adalah sebagai founder dari Perempuan Penulis Padma atau dikenal dengan Perlima. Selain itu, ada selain itu kan, beliau adalah pemilik dari Pad Media Publisher. Yes. Pad Media, Pad apa lagi? Padmatur Organizer. Padmatur Organizer. Satu lagi. Oma Padma. Oke. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan beliau tetap semangat untuk di dunia sastra ya, untuk literasi juga. Dan akhirnya yang saya bawa ini buku warna kuning sudah di launching sekitar bulan Januari yang lalu dan sangat luar biasa. Ini adalah kumpulan bukan tulisan esai, bukan cerpen, bukan novel, tetapi adalah kumpulan puisi. Nah, saya ndredeg nih, nanti saya disuruh baca puisi saya pusing ya. Karena kalau yang beliau-beliau yang sudah menulis di sini, insya Allah menulisnya bagus, baca puisinya juga bagus. Nah, kali ini untuk Sobat Berita Jatim, saya pengen sekali mengajak beliau untuk bercerita tentang bagaimanakah awalnya bisa mengumpulkan beberapa penulis di sini. Ada 23 ya, Mbak Wina ya, ada 23 penulis puisi ini bisa ada di sini. Dan yang menarik, setiap penulis punya kenang-kenangan di sini, ada lukisannya. Apa sih, bukan lukisan ya? Ilustrasi. Iya, jadi kayak begini nih. Jadi tidak hanya puisi, tetapi juga ilustrasi yang berdasarkan puisi yang ditulis oleh penulis. Betul. Jadi ada 23 lukisan nih. Betul. Luar biasa. Dan ini sempat dipamerkan pada saat launching dan sudah sold out. Saya datang ke hari pertama, kedua, ketiga itu ya ampun udah terbeli semuanya. Karena memang lukisannya juga bagus-bagus ya. Oleh siapakah gerak? Oleh Pak Yus tentu saja ya, karena ini kan kolaborasi yang teman baik gitu, teman akrab ya. Jadi kalau istrinya lagi nulis-nulis bikin puisi, langsung suaminya suruh menggambar gitu ya. Baiklah, ini istimewanya buku yang kumpulan puisi ini yang merupakan buku kedua ya dari Perlima ya. Buku ketiga ya Kak ya. Yang pertama kan Covid. Yang kedua buku Ise Rumah Berdinding Kisah. Oke, jadi ini kumpulan puisi Rupa Cinta. Oke, seru banget. Yang keempat sudah siap. Oh ya ampun, luar biasa produktifnya. Yuk cerita dikit bagaimanakah Rupa Cinta ini awalnya bisa terlahir ke dunia sastra. Oke. Rupa Cinta awalnya ini dari pelatihan. Workshop menulis puisi. Pada saat pandemi bukan atau udah selesai? Pada saat pandemi ya Kak ya. Pandemi, ini masih pandemi waktu pelatihan. Makanya kita kegiatannya selalu daring. Nah waktu itu kita mengadakan pelatihan puisi bersama Wayan Jengki, penyair top ini Wayan Jengki, Nimade Purnamasari dan Hasan Aspahani. Berapa episode itu ininya pelatihan? 3 hari pelatihannya. Luar biasa. Jadi, kok saya nggak ikut ya? Nah, kan kemana ya? Beliaunya anggota juga, Terus? anggota Perlima. Nah, setelah pelatihan 3 hari,
kami diberi waktu untuk menulis puisi, temanya bebas, kemudian dikurasi. Dikurasi itu dipilih gitu ya. Kak Purnama yang memilih, satu orang itu ada yang lolos 2, ada yang lolos 3 gitu. Terus dia yang paling banyak lolos. enggak. Ada yang lebih banyak lagi. Oke, baik. Terus kemudian karena kita melewati hari apa ya, waktu itu hari perempuan ya, Desember ya. Harus apa sih hari Ibu. Nah, okay. Pada saat itu kita sedang proses proses ilustrasi. Gimana kalau kita nambah puisinya? Jadi yang ada di situ 23 orang itu nambah puisi tema perempuan. Dikurasi juga, tapi yang mengkurasi kali ini adalah penyair yang lain. Setelah itu satu orang ada yang 3, ada yang 5. Akhirnya saya 5, beberapa juga ada yang 5. Nah setelah itu dimasukkan lagi tambahan puisinya ke Pak Yus Wibowo sebagai pembuat ilustrasi. Akhirnya jadilah buku ini. Memang yang tampak di buku ini hanya 23 ilustrasi untuk 23 penulis. Tapi yang dipamerkan waktu itu ada 40 lukisan yang laku 21, Kak. Jadi masih ada sisa. Kalau mau dibeli boleh. Nah, sekarang diletakkan di mana itu? Di galeri kami di Omah Padma. Di Omah Padma. Oke. Tapi itu tetap based on puisi ini atau karena memang puisinya kan satu orang bisa lebih dari satu ya. Jadi kayak puisi saya ya, 5 dibikinnya 2 sama Pak suami. Kebetulan dua-duanya laku. Cepet banget kalau punyanya istri. Tapi nggak ada pengaruh ya, maksudnya laku dan tidak itu memang selera ya. Pembeli gini keliling, aku mau ini. Cerita dulu dong, itu waktu itu dipamerkan di mana waktu launching itu? Dipamerkan di galeri Art Lab Lounge di Darmo Kali. Dan khusus untuk Rupa Cinta itu lukisannya adalah watercolor dan ukurannya tuh kecil segini ukurannya segini. Dan walaupun dia watercolor bukan berarti dia mudah ya. Justru watercolor itu lebih sulit karena pengendalian gerakannya itu tidak seperti akrilik. Jadi harus berhati-hati dong, lebih hati-hati karena mudah cair. Contoh. Oh ya, mana punya nih. Contoh ini watercolor kan, tapi tampilannya tidak melobor. Watercolor tuh biasanya kan melobor. Dan uniknya ya, kalau di sini kan ada kertas ya, yang isinya tulisan, ada yang isinya lembarannya tuh lukisan, dan itu kertasnya berbeda. Yang kertas yang ada lukisannya ini bagus banget, lebih tebal dan berkontur gitu ya, kertasnya lebih bagus sehingga bentuk lukisannya tuh semakin cantik gitu ya. Itu adalah upaya kami untuk membuat para pembeli buku, para pembeli buku kami baik itu per 5 maupun 4 media itu ada value gitu ya. Kalau misalnya buku puisi yang lain kan ya puisi paling diberi ilustrasi ya sketsa gitu kan. Atau satu di depannya aja gitu cover. Ilustrasinya lukisan gitu kan 23. Dan bukan orang biasa, maksudnya Pak Yus juga pelukis yang reputasinya juga luar biasa ya Mbak ya. Alhamdulillah. Sampai internasional loh, beliau tuh kalau ngelukis jauh-jauh sampai ke Dubai. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Jadi beliau ini memang, dan itu yang milihin judul itu Bu Wina atau enggak? Kalau judul mereka penulisnya masing-masing. Memberikan usulan ke Pak Yus gitu maksudnya. Pokoknya puisi ini setelah lengkap dengan judul dan isinya masih kosongan tanpa gambar. Dikirim semua ke Pak Yus. Pak Yus, jadi dia malam-malam tuh membaca satu persatu sambil gini, wah keren banget. Jadi lama-lama Pak Yus itu bisa menilai puisi yang bagus itu bagaimana gitu. Pakai rasa ini ya berarti ya. Ini puisinya kok bagus ya. Ini pendek tapi ini puisinya termasuk yang bagus ini. Ada satu episode lagi nanti ada di episode berikutnya. Termasuk yang dipuji sama Pak Yus. Iya. Pasti lukisannya juga laku duluan nih kayaknya nih. Ada? Laku apa belum ya? Yang batu tentang batu. Sudah, kayaknya sudah sold out. Pasti itu. Ya, jadi ini proses yang tidak mudah ya, karena bagi saya yang sudah terbiasa menulis prosa, itu kan biasa nulis panjang kali lebar kali. Sampai bingung yang mau dihapus yang mana gitu kan. Terus tiba-tiba harus menulis puisi.
padat, ringkas, singkat, dan maknanya harus dapat gitu. Itu saya pernah menangis karena dipaksa nulis 10 puisi dan mau dibukukan bersama para fotografer se-Surabaya. Saya hampir mundur. Sekelas Mbak Wina aja mau mundur, saya lagi Mbak. Terus waktu itu Mbak Vika Wisnu. Kalau Mbak Wina mundur, saya juga mundur. Loh, ini barengan aja, mundur alon-alon. Oke, saya terpaksa. Harus semangat, memotivasi. Saya harus bisa. Akhirnya bisa lah 10 puisi dalam tempo berapa bulan gitu ya. Ya Allah, ternyata tidak mudah bikin puisi. Iya. Kemudian yang ini, alhamdulillah yang ini aku tidak sampai menangis ya Kak ya. Karena targetnya santai sih. Karena yang ini udah latihan berkali-kali dan aku punya guru gitu ya. Ya ampun, guru Mbak yang ini masih belajar loh ya, nggak usah. Jadi menulis itu adalah sekolah seumur hidup loh, beneran. Usia saya sudah mau 59 tapi masih merasa seperti 27. Itu pun belajar menulis yang sudah menulis sejak umur remaja sampai hari ini masih belajar terus. Belajar. Jadi selain saya belajar pada 3 guru yang kita undang ke Per5, saya juga belajar guru yang lain yang anytime aku punya puisi, aku setorkan. Ini gimana? Coba diulangi lagi, diedit lagi. Coba itu dibuang kata-kata yang menggelambir. Kata-kata menggelambir. Coba baca puisi ini, kamu akan tertarik untuk bergaya seperti itu. Coba baca ini. Dikasih referensi gitu ya. Jadi kalau puisi jelek, dia nggak bilang jelek. Dia bilang, coba baca ini, siapa tahu kamu lebih itu juga bisa jadi cara kita tuh kalau mau ini ya, mengkoreksi gitu ya. Biar hatinya nyaman gitu yang dikoreksi. Terus, lama-lama sampai ketika saya kirim lama-lama gini. Nah, akhirnya keluar kata-kata begini guruku. Nah, sekarang kamu sudah bisa masuk ke dunia puisi. Rasanya bagi disiram air hujan. Itu setelah berapa kali bikin coba? Enggak ingat. Ya berkali-kali pokoknya ya. Ya ampun, oke. Termasuk yang ini, yang masuk ke sini aku tanyakan. Dikoreksikan juga ke beliau. Ini gimana puisiku yang ini? Ini sudah oke, tapi masih terlalu panjang. Ada kata-kata yang bisa dipotong. Saya revisi lagi. Nah setelah ada tuh kata-katanya dikit-dikit banget loh di sini tuh masih ada yang harus dipotong. Yuk, terus mari. Ada lagi puisi yang untuk proyek 2024 aku dan suami mau bikin buku puisi khusus, dia yang melukis dan nanti dipamerkan ke Jakarta. Itu juga gitu, aku bawa ke Pak guruku itu. Gimana puisi ini? Kurasa kamu berbakat loh berpuisi. Mukaku langsung musuh merah. Ya ampun, oke. Dari sini kita belajar ya, apapun yang mungkin telah kita lalui, telah dipelajari lama, dilakukan itu tidak selalu berhasil sempurna ya, karena memang ada orang yang lebih pintar lagi, lebih ahli lagi dan merasakan betul apakah karya kita ini sudah layak atau tidak begitu ya. Itu ya, jadi padahal kalau bagi saya beliau tuh guru saya loh, ini ternyata masih ada yang lebih hebat lagi. Aku juga harus belajar pada orang lain supaya karyaku tidak monoton. Jadi ada beberapa penulis muda yang aku kagumi karyanya, aku belajar sama beliau. Betul sekali. Nah sekarang kan kita kembali lagi ke buku ini, sudah di launching sejak Januari yang lalu ya Kak ya. Nah yang pengen saya tanyakan juga, apakah buku ini juga diapresiasi oleh kayak tokoh-tokoh yang mungkin waktu itu diundang ya, kemudian harapannya apa gitu setelah membuat Per5 bersama Ibu Retno Wilis ya sebagai ketuanya itu, tanggapan dari mungkin sesama penulis atau juga ada ayo bikin lagi dong atau apa gitu responnya? Yang saya tahu adalah Pak Jawawi Imron ya, beliau waktu itu melaunching buku ini sekaligus berorasi budaya. Di panggung atau di luar panggung beliau selalu bilang gini, menulis puisi itu tidak harus sekali selesai. Proses editingnya atau penjiwaannya kata lain editing apa ya Kak? Sunting apa? Sunting ya. Proses penyuntingannya itu bisa sampai bertahun-tahun kemudian. Jadi mungkin yang keluar sekarang di sini ketika nanti dicetak ulang
mungkin sudah Ada posisinya sudah tersunting ulang. Termasuk puisinya Pak Zawawi itu yang ibu itu melalui penyuntingan bertahun-tahun. Jadi setiap kali dibaca diubah sehingga jadilah yang sekarang kita nikmati. Nah, beliau bilang bahwa menulis puisi itu proses yang tidak mudah. Itu proses yang melalui perenungan yang dalam dan harus mau dikritik, harus mau istilahnya melalui pengendapan gitu ya. Dan kalau para perempuan, terutama ini kan ibu-ibu nih, lakinya cuma 2 ini. Kalau ibu-ibu menulis puisi, berkomunitas menulis puisi, itu tandanya ibu-ibu perasaannya udah tajam. Jadi tingkatkan terus ketajaman dan intuisi serta ketajaman berpuisi. Insya Allah nanti kemampuan menulis akan lebih meningkat. Harus diolah terus. Begitu. Dan beliau mengapresiasi buku Rupa Cinta dihasilkan oleh para perempuan dan dilukis oleh lelaki. Ini soal kolaborasi yang sangat indah. Betul. Jadi memang kayaknya baru pertama kalinya ya buku puisi yang ada lukisannya begini ya. Mungkin ya, mudah-mudahan begitu. Kalau ilustrasi yang biasa itu udah sering. Tapi yang lukisan dan juga tidak hanya satu, di sini banyak banget, hampir semua penulis dapat bonus lukisan ya. Oke, terus ini penulis-penulis yang lain responnya gimana waktu habis di launching? Mereka senang kah atau pengen bikin lagi atau enggak, berat ternyata bikin puisi? Kita sekarang setelah menulis puisi, ini kan kita ada grupnya khusus puisi. Nah, kita jadikan itu pos puisi. Jadi nanti rencananya sih ke depan setiap hari apa kita tuh menulis puisi, ditaruh di grup situ dan kita saling mengomentari. Jadi nanti kita tentukan temanya. Nanti ada PIC-nya salah satunya Mbak Jipi. Nanti di episode berikutnya Mbak Jipi akan tampil. Karena saya lihat baca puisinya oke banget. Nah, ayo dibaca yuk. Kalau sekedar menulis, saya tahu Bu Wina ini ahlinya menulis dan saya sudah sering baca gitu. Ada musiknya nggak? Nanti musik belakangan Mbak, nggak bisa di sini. Dari semua yang Mbak Wina tulis, kira-kira yang mana yang menurut Mbak Wina paling nyaman untuk disampaikan atau saat ini yang endapannya sudah paling dalam? Tadi kan bisa jadi nih disunting lagi nih, entah tahun kapan gitu. Kalau yang menurut Mbak Wina kayaknya udah mateng nih, nggak perlu dimasak-masak lagi. Oke. Ada 5 puisi Mbak Wina di situ ya? Ini saya punya 5 puisi, Hujan, Cabai, dan Cinta. Kemudian so sweet. Ingin Kumiliki. Ini pasti karena ilustrasi, karena bikinnya sama suaminya nih. Inspiring. Soalnya Mbak Wina ini kan tinggalnya di Purwodadi ya, di Semambung. Di sana tuh cuaca, aduh enak banget lah gitu. Jadi kalau mau cari inspirasi tuh gampang gitu, dapat aja. Surabaya, Sumuk enggak. Kita nggak dapat ide. Di sana juga sekarang tidak begitu dingin. Ini sudah berkurang dinginnya. Biasanya jam 5 sore udah pakai kaos kaki. Ini sekarang jam berapa? Jam 7 malam enggak? Malam gitu mau tidur baru pakai kaos kaki. Berapa jam juga Mbak? Oke, kita siap-siap ya Sobat Berita Jatim. Mbak Wina dengan karyanya yang sekaligus juga akan dibawakan pada kesempatan kali ini. Ngobrol bareng penulis bersama Wina Bojonegoro. Oke, saya akan baca puisi saya sendiri yang berjudul Untuk Anak-Anakku. Kaulah damba sejak mula. Ku sayang bagai permata, ku rawat bak pusaka, ku puja serupa raja. Gerilya waktu menyulapmu, kau seperti dibubui baking soda, tiba-tiba dewasa. Lalu sayapmu mengangkasa, meninggalkanku dalam badai tunggu dari minggu ke minggu. Begitulah nak, dunia berputar serupa kincir biang lala, seperti fajar bersiar, terik memekik, senja meraya, lalu malam bertahta. Sepertiku,
kau pun akan menjumpai malam demi malam memerah mata oleh tidur yang langka. Terus bergulat, ompol, dokter, inang pengasuh, uang gedung, dan sebagainya. Hingga sepi menjemputmu di waktu gelap. Sepertiku kembali sendiri, melambai pada layar ponsel penebus rindu. Batu, 23 Juli 2002. Luar biasa. Boleh tepuk tangan semuanya. Sampai mau nangis dengannya. Ini beneran perasaan Mbak Wina ya. Tapi kok bisa ketemu baking soda itu tadi. Sekarang tuh pakem puisi gimana sih Mbak? Jadi udah katanya sastra melintir gitu kan ya. Tahu tuh kamu bagai baking soda what gitu kan. Boleh nggak sih sekarang puisi itu sekarang yang modern style gitu ya? Sekarang puisi itu bebas. Oke, itu yang perlu kita ketahui. Jadi tidak harus yang pakem-pakem yang rima apa gitu ya. Kayak gitu dulu. Terus, harus misalnya A semua, ya, I semua, U, tidak harus. Sekarang puisi itu bebas. Oke. Hanya takarannya itu adalah kepadatan kata, mungkin ada metafornya gitu ya. Terus paham nggak sih orang gitu. Ketika kita membaca puisi itu paham nggak dengan apa yang diucapkan ini. Nah, kenapa saya menggunakan kata baking soda? Karena baking soda itu kan untuk bikin kue ya. Untuk bikin kue terus tiba-tiba mengembang gitu kan tepungnya. Nah, aku tuh melihat anakku juga begitu kan. Dan itu nggak apa-apa ya maksudnya ya? Nggak apa-apa, asal pinter-pinternya mengolah rangkaian katanya itu. Jadi anak yang kita timang, kayaknya baru kemarin dilahirkan. Terus tiba-tiba udah SMA, udah pacaran, udah berani pulang kenalin cewek gitu. Terus tiba-tiba ya udah menikah, udah jadi milik orang gitu. Kalau apa ya? Kalau dulu kita menangis karena dia sakit gitu ya. Sekarang untuk menelponnya saja minta izin dulu gitu. Lagi sibuk mah gitu. Sekarang gitu. Oke. Jadi itu benar-benar luapan isi hati yang dituangkan dan idenya dari mana? Maksudnya yang lebih gampang apakah harus begitu Mbak puisi dari cerita pribadi atau boleh nggak yang lain nggak? Jadi nggak harus berdasarkan ini ya? Itu pengalaman orang lain juga bisa. Kayak ini aku ada puisi yang aku bilang tadi ya. Aku punya puisi yang belum selesai. Judulnya Ketika Mbak Min Pulang. Mbak Min Pulang itu belum selesai aku tulis tapi judulnya dapat. Itu dari pengalaman dari Mbak Alisa Wahid di Twitter. Itu bercerita bagaimana dia pulang dari Taiwan atau dari Hong Kong gitu, dicegat sama petugas imigrasi, diperlakukan kasar gitu. Nah, TKW itu banyak kan begitu, kalau tiba di imigrasi itu diperlakukan kayak nggak patut. Kata-katanya nggak menyenangkan lah. Kasihan. Dibongkar-bongkar kopernya gitu. Jadi aku akan membuat puisi itu, padahal itu bukan pengalamanku. Bisa tapi itu gitu. Menyentuhku. Gitu. Jadi klik dulu nih sama ceritanya gitu klik ya. Klik dulu benar. Nah, karena kita ini terbatas waktu ya, jadi sebenarnya kita juga pengen tahu bagaimana Mbak Wina selama ini bisa tetap produktif memberdayakan para perempuan-perempuan ini tetap menulis apapun ya, mulai cerpen, novel atau juga fiksi sampai puisi gitu. Sebenarnya ada pesan apa sebenarnya untuk perempuan-perempuan? Ya mungkin ada yang cowok juga ya, ada pria-prianya juga. Tapi cowoknya tapi bukan anggota Perlima ya. Baik, kalau Perlima memang karena khusus memang ya, penulis perempuan Patmedia. Menulis itu adalah salah satu cara untuk belajar cerdas. Orang tidak akan bisa menulis kalau dia tidak membaca. Baca dulu baru nulis ya? Baca dulu baru nulis. Oke. Nah, membaca apa? Membaca keadaan, membaca situasi, membaca buku, membaca bahkan mendengarkan radio itu membaca bagi saya. Karena saya di jalan nyetir gitu, mendengarkan orang berbicara, lapor, pencurian, motornya dicuri, mobilnya hilang. Itu semua menjadi inspirasi untuk saya menulis.
Saya walaupun sekarang ini nggak jadi-jadi novel saya, setiap kali itu saya perbaiki. Setiap kali ada file yang hilang saya temukan, saya rehab lagi. Kok waktu itu aku nulis kayak begini ya. Jadi menulis itu adalah proses pendewasaan diri, proses mencerdaskan diri, proses sekolah, itu sekolah nulis itu. Nah, satu lagi yang kita bisa ambil ini adalah bagi yang orang-orang seusia saya, menulis itu adalah untuk mengurangi percepatan pikun. Percepatan pikun itu berkurang karena kita menulis otomatis membaca. Dan yang terakhir, menulis itu adalah salah satu resep untuk membuat kita berpikir konstruktif. Jadi ketika kita ngomong, bisa aja ngomong itu loncat-loncat gitu. Tapi kalau menulis, terpaksa kita harus konstruktif. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan itu harus urut, nggak ada salah satunya gitu ya. Kemudian juga menulis itu membuat kita melatih kesabaran. Nulis tuh nggak bisa nulis jeret terus langsung kirim ke media. Enggak. Kalau itu saya kalau teman-teman Berita Jatim harus cepat jadi itu soalnya jurnalis. Oh ya, beda ya. Beda. Kepentingannya beda. Ya, Kalau untuk sastra tidak begitu berproses. Sulit akan begitu karena setiap nulis sekarang besok dibaca lagi udah beda. Rasanya udah beda lagi gitu. Baik. Karena itu supaya kita tetap sehat, tetap konstruktif, tetap update, menulislah. Oke, jadi ini semangat buat semuanya, Sobat Berita Jatim untuk terus menulis. Ayo menulis untuk apapun hal yang bisa kita capai sebelum usia pikun. Itu tetap bermanfaat ya, artinya bukan hanya untuk usia yang mau pikun ya. Muda-muda juga nih mesti nulis karena memang kadang-kadang generasinya berbeda, kontennya bisa beda, pembacanya juga akan beda gitu. Jadi minatnya boleh disalurkan nanti, mau cerpen, mau puisi, mau apa, bisa semuanya ya? Semuanya bisa. Nanti sebentar lagi akan ada pelatihan travel writing. Wow, keren. Jadi yang suka travel, dia menulis juga. Kita tunggu, datang lagi loh ya ke sini ya. Oke, Mbak Wina terima kasih banyak, sukses selalu. Amin. Jangan berhenti untuk terus mengajari teman-teman, mengajak perempuan-perempuan semangat untuk menulis demi untuk hal-hal yang baik untuk masa depannya. Kualitas diri yang baik, kualitas keluarga baik, kualitas lebih umumnya adalah dunia. Thank you Mbak Wina, sukses untuk buku Rupa Cinta dari kumpulan puisi per 5 kali ini. Semoga buku ini menjadi pegangan bagi para penulis yang pengen bikin puisi atau juga yang gemar mengkoleksi puisi-puisi. Ada puisi cintanya nggak? Ada dong ya. Oke, saya mau belajar dulu sama Mbak Wina nih, bacanya nggak bisa soalnya kayak beliau. Oke, terima kasih. Saya Ellen Pratiwi, pamit dulu. Sampai ketemu. Ayo menulis ya. Sampai jumpa.